hanya numpang nyimak aja, silakan. Ya, Bang Juma, ini sebentar lagi saya turun, Bang Juma. Nih, jangan turun, Bang, di sini aja. Saya kan Bang Juma tahu lah saya ada kerjaan. Ini saya cuma ikut meramaikan tadi karena Komal sepi kan, makanya saya naik. Nah, mumpung ini rame, ya. 1K tadi kok Komal sepi. Rame kok tadi. Maksud saya gini, Bang, bukan sepi penontonnya, sepi yang difusi gitu loh. Sengaja biar tidak rame kali. Oh ya udah. Ini kan ya di sini Bang, saya nyimak aja. Silakan. Sudah ramai kali ya, udah saya turun aja lah ya. Nanti kalau memang mau diskusi lagi, saya ada waktu nanti DM saya, siapkan tema kita diskusi. Gak apa-apa Pak, santai aja Pak, santai aja kan kita tungguin juga. Nanti kalau saya ada waktu, saya kan nanti malam mungkin ada waktu nih, ya kan? Karena siang kan kita laki-laki punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Setuju kan? Oke. Ya silakan, nyimak dulu aja nggak apa-apa Pak. Nanti kalau mau masuk silakan masuk aja. Jadi kesimpulan saya sih ini cuma tadi menanggapi pertanyaan dari Bang Pak. Izin ya, mohon maaf. Tapi kan sudah melebar kemana-mana. Jadi gini aja, mumpung ini udah rame dan sudah siang, saya juga harus kerja. Jadi saya harus lanjut kerja, jadi silakan dilanjut diskusinya. Nanti kalau memang mau diskusi, siapkan tema, kita diskusi nanti lagi, oke? Oke, assalamualaikum semuanya ya. Iya Pak. Oke, Bang Bosu, selamat siang. Seharusnya tadi Gurunda Suma, Bang Zuma itu pakai akun properti aja. langsung kabur Bang Gesar. Langsung jambak. Inilah. Ya, saya langsung jambak aja gitu loh. Biar apalah, biar sedikit oten tuh. Uy, ada gurunda mereka. Biasa ayo aja kita serbu. Ini ada Bang Zuma dengan Bang Cuma. Nah, silakan. Ya Bang Cuma, selamat siang. Bang Cuma, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Siang. Ya, Bang Cuma dengan Bang Zuma. Ya, lanjut. Ya, saya nyimak aja. Saya duduk dulu, nanti kalau agak sama nyimak. Bang Cuma, izin ya kalau saya salah ngomong nanti Bang Gurunda ya. Bang Cuma, ini kan masih belum ada diskusi. Kita perbarui diskusi lagi ya. Silahkan kalau mau diskusi Bang. Ada Bang Kaisar, ada Bunda Nora, dan juga ya teman-teman yang lain. Ada Gurunda juga, juga. Silahkan. Temanya saya rasa lebih bagus, ajaran di dalam agama. Bagaimana Bang Zuma? Iya. Saya ikut agama aja. Miss Kristen bertanya sepuasnya juga boleh. Oke. Silakan. Temanya itu kalau bisa Bang Greg. Silakan Bang Greg. Ganti temanya. Sebelumnya kita sapa tamu yang satu dulu. Bang Bosu, selamat siang. Bang Bosu, selamat siang. Belum ada tanggapan, kita izin turunkan ya. Teman-teman yang di bawah dibantu tap-tap layar sambil dibantu follow-follow juga akun host, akunnya Gurunda dan akun-akun teman-teman yang lain ya. Dibantu tap-tap layar, jangan lupa love oranye biar makin kuat komalnya. Bang SR, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang ya? Muslim. Saya perkenalkan ya, nama saya Fatur. Saya memang selalu menyimak komal-komal Muslim ya. Cuman saya cek setiap profil-profilnya tuh kalau ini Muslim saya ikutin kan. Nah jujur aja sih selama ini memang saya nggak ngerti lah Bible itu ya. Cuman saya kan pertama kali lihat Bang Cuma kayaknya selalu nonton tertarik juga gitu loh. Saya jujur aja nggak pernah HP saya ini di TikTok ada live gini diskusi tentang agama gitu loh. Sedikit-sedikit saya tertarik, lama-lama HP saya ini keluarnya live diskusi tentang agama terus. Jadi saya nggak biasa, saya kan cuma scroll akun-akun lain lah ya. Cuman ya baik Bang Eser izin gitu. Ya baik Bang Eser izin dulu ya. Bang Dandi selamat siang. Bang Dandi selamat siang.
Bang Dandi, selamat siang. Oke, izin kita turunkan. Silahkan Bang Cuma, kalau mau nanya sepuasnya Anda bertanya, mumpung kita memberikan kesempatan untuk bertanya, karena ada Bunda juga, ada Bunda Nora, ada Bang Kaisar, ada Kak Sa, dan ada host sendiri juga. Silahkan Bang Cuma. Saya sih lebih ke nyimak aja karena lihat rame, sudah rame, jadi biar tambah rame lagi. Tapi saya fokus di nyimak aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang berat-berat nanti saya jawab. Sebenarnya gini Bang, kami ini adalah, ini Abang dengar ya, kami ini tim Yesus, Kristen tim Paulus. Cocok nggak? Kurang paham itu, apa itu maksudnya? Kami tim Yesus, kami timnya Yesus, tim sukses Yesus. Sedangkan Kristen di Indonesia ini tim suksesnya Paulus. Begitu. Setuju nggak itu? Kalau sudah begitu statementnya, ikuti aja. Oke, lanjut dengan Bang Zuma, silakan. Ya, saya boleh bernarasi lebih dulu teman-teman sekalian, biar nanti ditanggapi, boleh ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin host dan teman-teman yang lain. Salam kenal juga dari saya yang saya belum kenal semuanya ya. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Jadi Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel diterangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 117, menyatakan diri, menyatakan sikap, memperkenalkan diri, dan menjawab kemudian pertanyaan pencipta langit dan bumi ketika ditanya, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu? Maka Nabi ini menjawab, aku tidak punya hak mengajarkan hal tersebut. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Yang aku ajarkan kepada mereka hanyalah mengajak mereka untuk menyembah kepadamu, di mana engkau adalah Tuhanku dan Tuhan mereka. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Di ayat yang lain beliau mempraktekkan bahwasanya beliau menyeru, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah manusia yang dilahirkan tanpa ayah, diberi mukjizat tanda-tanda kekuatan yang hebat di tengah-tengah kalian, hanya untuk menyatakan bahwa akulah yang kalian tunggu. Mesias yang kalian tunggu itu adalah aku. Inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyan. Jadi ruang lingkup pengajaran Islam datang berhadapan dengan saudara Kristen dalam ranah diskusi, debat lintas agama, mempertontonkan dari pihak Islam, mereka, saudara-saudara kita Kristen yang mengangkat sosok Yesus sebagai Tuhan, itu ternyata melalui Al-Quran, dikenal dengan sebutan Isa Al-Masih, menyatakan dirinya hanya sebagai Rasul utusan Allah. Yang menarik kemudian adalah, seluruh kitab yang ada di Kristen, kalau kita kupas tuntas, ending dari pengajaran Yesus, baik terhadap pengakuan Yesus sendiri akan iman murid-muridnya terhadap dirinya, maupun pernyataan Yesus tentang Bapa yang telah mengutus dirinya, dan bahkan kesaksiannya tentang dirinya, siapa dirinya. Siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus menurut murid Yesus dengan rangkaian pengajaran Yesus, dan siapa Yesus menurut Bapa dengan rangkaian penyampaian Yesus. Kalau Kristen jelas, Yesus adalah Bapa yang datang dalam nuzul menjadi manusia. Kalau Yesus Kristen, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kalau gereja, Yesus adalah teofaninya Tuhan, pencipta langit dan bumi yang menjadi manusia. Sayangnya itu semua ditolak oleh Yesus. Saya kasih data. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal dua. Yang pertama mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kunci untuk mendapatkan hidup yang kekal. Implementasi uraian pengajaran Yesus kepada muridnya. Satu, muridnya
setelah menerima firman, setelah menerima penginjilan, setelah menerima seluruh kabar baik yang Yesus uraikan di tengah-tengah mereka selama 33 tahun, terangkum ucapan Yesusnya di dalam Yohanes 17:8. Semua firman, segala pengajaran yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada muridku, dan mereka telah menerimanya dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini pengakuan Yesus bahwa seluruh ajaran Yesus sudah disampaikan kepada muridnya, dan seluruh muridnya percaya bahwa Yesus hanyalah utusan atau rasul Allah. Ini pengakuan Yesus mewakili muridnya. Sekarang bagaimana pengakuan Yesus menurut dirinya? Siapa dirinya menurut dirinya? Siapa Yesus menurut Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Ini siapa Yesus menurut Yesus nih. Bukan siapa Yesus menurut gereja, siapa Yesus menurut Kristen, siapa Yesus menurut pendeta, pastor. Tapi siapa Yesus menurut Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku, pekerjaan itu yang sekarang aku lakukan. Dan mujizat-mujizat, kedahsyatan-kedahsyatan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Itu finalnya. Yesus menurut pandangan murid-muridnya, sesuai dengan kesaksian Yesus, Yesus bersaksi muridnya mengakui dirinya utusan Tuhan. Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Jadi tidak bisa nyebrang. Orang Kristen kesusahan untuk mencari data bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kecuali doktrin dan dogma bapak-bapak gereja atau suntikan dari makhluk Kristus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Yesus sendiri menjelaskan, mewakili muridnya. Muridnya meyakini dirinya Rasulullah, dan Yesus sendiri meyakini dan menjelaskan, bahkan mempersaksikan kalau dirinya adalah Rasulullah. Saya kira itu sebagai pengantar. Jadi kalau ada orang yang keluar daripada pengajaran Yesus dan kesaksian Yesus, itu tentu harus kita pelajari lagi. Benarkah mereka ini domba atau jangan-jangan mereka adalah serigala? Demikian, silakan. Silakan Bang Cuma, silakan ditanggapi Bang. Izin host, stiker itu naikin sedikit host, di atas host, naikin ke atas kepala Bang Zuma tuh. Stikernya, siap stikernya, siap. Ya silakan Bang. Noise Bang Gofur, noise. Kabelnya kayaknya tuh. Oke, lanjut Bang Cuma, lanjut. Oke. Jadi gini, apa yang barusan disampaikan Bang Suma sangat betul sih, semuanya betul, namun belum lengkap. Karena Yesus mengatakan dia utusan, betul, dia guru, betul, tapi masih ada yang Bang Suma belum sampaikan. Yesus itu Tuhan. Seperti itu. Oke, baik. Mohon izin teman-teman sekalian. Kalau Yesus sendiri telah mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan, lalu ada yang Bang Suma tidak sampaikan kalau Yesus mengaku Tuhan. Tidak ada narasi di dalam segala firman. Kalau kita cari dari A sampai Z, Yesusnya mengajarkan dirinya Tuhan. Tidak ada narasi itu. Bahkan pengakuannya dia bukan Tuhan itu bertaburan. Seperti yang tadi, kesaksianku ya aku hanya utusan Tuhan. Utusan Tuhan mustahil Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Nah, lalu ada ruang buat saudara kita Kristen. Di mana ruangnya? Yesus buka peluang untuk itu. Kata Yesusnya gini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kalau hari ini saudara Kristen menganggap Yesus ini Tuhan, nah ini yang perlu kita kaji. Jangan-jangan
yang dituhankan saudara kita Kristen adalah penyesat yang datang mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jangan-jangan. Karena hanya ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang ingin kemudian mengkudeta Tuhan agar manusia tidak tunduk kepada Tuhan. Yang tadinya Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan, Yohanes 4 nomor 22, Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Tiba-tiba ada kekuatan yang mengajarkan menyembah, mempertuhankan sosok yang mengaku Yesus. Iblis menginginkan dari sejak Adam supaya manusia itu membelok mengikuti iblis. Kata Tuhan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Kata iblis, makan. Kata Tuhan, sembahlah aku, jangan ada yang lain. Kata setan, sembah aku, jangan sembah Tuhan. Nah, kalau hari ini saudara mengatakan membantah pengajaran Yesus bahwa ada satu kekurangan daripada pengajaran penyampaian Bang Suma, yaitu Yesus itu adalah Tuhan, maka mohon maaf, saya harus mengatakan Tuhan yang Anda maksud Yesus itu diduga kuat adalah Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri sebagai penyesat yang datang dengan memakai namanya, yaitu Yesus Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini Anda mempertuhankan sosok bernama Yesus, coba Anda telah lagi, Yesus mana yang Anda sembah? Sebab Yesus anak Maria itu adalah hamba. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Jadi Yesus menyatakan diri sebagai hamba Allah, Yesus menyatakan sebagai Nabi Allah, menyatakan diri sebagai Rasul Allah, baik terhadap pemahaman muridnya terhadap dirinya maupun dirinya terhadap dirinya, dan menurut Tuhan terhadap Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti anak di sini adalah hamba. Nah, sekarang Kristen muncul menampilkan Tuhan bernama Yesus Kristus. Sejak kapan Tuhannya Yahudi bergelar Yesus Kristus? Sejak kapan sembahan para nabi bergelar Kristus? Hanya Kristen yang kemudian membawa ajaran menyembah kepada Kristus. Nah, mungkin saudara saya bisa menjelaskan ke saya dan teman-teman saya Muslim, bagaimana bisa ada Yesus yang Rasul, Yesus yang menyaksikan dirinya sendiri, dia adalah utusan Tuhan, kok tiba-tiba ada Yesus yang Tuhan? Yesus yang mana yang Anda anggap Tuhan ini? Kami ingin tahu, silakan. Bang Cuma, silakan. Izin Bang Cuma, ngopinya jangan kelamaan, nanti kepental nanti. Silakan Bang. Ya, halo. Panggil. Sorry. Bang Suma, minta maaf. Tadi saya kurang nyimak, soalnya sambil kerja. Oh. Tapi gini, tadi semua yang Bang Zuma katakan ya betul. Dia utusan, dia hamba, dia ya semuanya. Tinggal satu aja yang kurang di situ, bahwa Yesus itu Tuhan. Cuma satu itu saja kurang. Mohon maaf Bang Zuma, saya mungkin mau langsung turun dulu ini. Saya lagi kerja, sambil kerja. Oke, makasih semuanya. Bang Suma minta maaf. Teman-teman semua, makasih. Iya. Oke, Bang C. Oke, terima kasih Bang. Rahasia yang kotai. Mohon maaf ini teman-teman. Mohon maaf ini. Kayaknya saya tidak diterima Oten di Komal ini kayaknya. Takut urusan. Bukan Bang, bukan gitu Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Lain pula. Lucu. Ada satu yang belum disebutkan Bang Zuma, bahwa Yesus adalah Tuhan. Benar, Yesus itu hamba, Yesus itu utusan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa jadi hamba? Astagfirullahaladzim. Ya itu makanya saya minta Yesus yang Tuhan ini yang mana? Karena kalau Yesus yang Bani Israel punya itu Mesias. Yahudi menunggu Mesias. Yahudi menunggu Al-Masih. Yahudi menunggu Raja. Yahudi menunggu pahlawan. Yahudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menunggu manusia yang ditahirkan, yang ditasbihkan.
yang diteguhkan sebagai raja untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan musuh. Itu yang orang Yahudi tunggu, bukan menunggu Tuhan turun menjadi bayi. Oke, silakan diambil alih host. Diserahkan kepada teman-teman yang mungkin mau bernarasi atau ada konten yang mau naik lagi, silakan. Oke, kita sapa tamu dulu. Bang Dava, selamat siang. Bang Dava, selamat siang. Bang Dava, selamat siang. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau diskusi naik silakan ya. Bang Arum, selamat siang. Bang Arum, selamat siang. Tempatku masih noise gak Bang Greg? Masih dikit. Masih ya? Kayaknya kabelnya itu, kabelnya. Lanjut dulu.